Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narisa Padilla dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 Latan Samasiro NPM 19431015. Yang terhormat kepada dosen kami yaitu Ibu Kiswatun Mukhayaro MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi tentang pengertian jaringan penyokong, yang kedua yaitu karakteristik jaringan penyokong, yang ketiga yaitu fungsi jaringan penyokong, yang keempat yaitu jenis jaringan penyokong, yang kelima jaringan Colen-Kim, yang keenam jaringan Sclerenchyme, dan yang ketujuh yaitu perbedaan Colen-Kim dan Sclerenchyme. Nah, di sini ada pengertian jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini disebut juga jaringan penguat. Kenapa demikian? Karena dia memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Selanjutnya ada karakteristik jaringan penyokong. Yang pertama yaitu memiliki sel yang tebal dan kuat. Dan yang kedua yaitu mengalami spesialisasi pada sel-sel mekanis. Selanjutnya ada fungsi jaringan penyokong. Nah, di sini ada jaringan penyokong yang pertama yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua ada menegakkan batang dan menguatkan daun. Yang ketiga yaitu melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Next, di sini jaringan penyokong ada dua jenis. Yang pertama yaitu jaringan Colen-Kim dan yang kedua yaitu jaringan Sclerenchyme. Next, nah di sini ada jaringan Colen-Kim. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan Colen-Kim? Colen-Kim terdiri atas sel hidup yang terbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Colen-Kim ini berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh. Nah, contoh jaringan Colen-Kim ini yang ada kotak ini nih. Ini adalah jaringan Colen-Kim ya. Pada organ tumbuhan, menerna dan bahkan pada organ dewasa. Nah, jaringan Colen-Kim ini terdapat sel-sel dinding yang primernya mengalami penebalan. Nah, ini dia penebalan. Banyak terjadi di sudut sel. Nah, ini ya. Colen-Kim ini juga bersifat plastis sehingga dapat menegang secara tidak kembali ke bentuk semula yang dengan adanya pertumbuhan organ. Kita next. Di sini ada macam-macam Colen-Kim. Nah, yang pertama yaitu ada angular Colen-Kim. Yang kedua ada annular Colen-Kim. Dan yang ketiga yaitu lamellar Colen-Kim. Yang keempat adalah lacunar Colen-Kim. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini yang pertama ada bisa kita lihat gambarnya ya, ada Colen-Kim angular. Nah, Colen-Kim annular mengalami penebalan dinding sel. Colen-Kim ini terjadi pada sudut-sudut sel pada penampang melintang. Penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih. Nah, yang kedua ada Colen-Kim annular. Colen-Kim annular untuk tipe Colen-Kim ini biasa lumennya pada penampang melintang tampak melingkar gitu. Dan biasanya menyebutnya dengan
Knorvel kolenkima. Pengamatan terhadap kolenkim cincin atau kolenkim anular tampak ada penebalan dinding sel secara terus-menerus, sehingga lumen sel akan kehilangan sudut bentuknya. Nah, yang ketiga di sini ada kolenkim lamelar. Kolenkim lamelar, penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding tangensial sel. Kolenkim lamelar terdapat pada korteks batang dan tangkai Chusea amorsacia. Yang ketiga yaitu ada yang keempat itu ada kolenkim lakunar. Yang terakhir, penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Kolenkim lakunular terdapat pada tangkai beberapa spesies, misalnya pada salvia, lalu ada malva. Next kita lanjut, di sini ada jaringan sklerenkim. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan sklerenkim? Sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder tebal yang mengandung lignin atau tidak. Tidak seperti kolenkim yang bersifat plastis. Sklerenkim ini bersifat elastis. Nah, di sini ada gambar jaringan sklerenkim yang sampingnya ya, yang kotak putih ini nih. Jadi jaringan sklerenkim ini terdapat pada organ-organ tumbuhan yang telah dewasa seperti daun, lalu ada batang, lalu ada akar, lalu pada kulit kayu. Next kita lanjut ke macam-macam sklerenkim. Nah, yang pertama di sini ada sklereid. Nih, yang ini sklereid. Yang kedua ada serabut sklerenkim. Serabut sklerenkim. Sklereid ini memiliki bentuk bermacam-macam. Nah, bentuk tersebut menunjukkan fungsinya. Misalnya sklereid untuk bentuk runcing pada daun, yaitu fungsinya pertahanan diri dari kemungkinan dimakan herbivor. Sklereid ini terdapat pada bagian tumbuhan, terutama pada kulit kayu atau buah dan biji. Nah, yang kedua ada ini nih, serabut sklerenkim. Nah, ini contohnya serabut sklerenkim yang ada tulisan apa ya ini? Fibers. Nah, biasanya juga serabut sklerenkim disebut dengan fibers. Serabut ini terdapat dalam bentuk untayan atau anyaman. Nah, biasa kita pakai atau di daerah-daerah ya, di kampung-kampung sering dipakai dengan anyaman yang contohnya pada tempurung kelapa itu adalah serabut sklerenkim. Next kita lanjut ke perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang ke satu yaitu kolenkim. Kolenkim itu tersusun atas sel hidup. Nah, tadi udah dijelasin di slide pertama, yaitu kolenkim itu ya tersusun atas sel hidup. Jadi yang sel mati itu adalah sklerenkim. Nah, yang kedua yaitu ada fungsinya penguat pada organ muda atau lunak. Letak kolenkim ini semua tumbuhan kecuali di batang. Berasal dari dasar, dapat berisi kloroplas. Yang terakhir terdapat di bawah epidermis. Nah, yang kedua ada perbedaan sklerenkim. Sklerenkim ini tersusun atas sel mati. Kalau sklerenkim tersusun atas sel mati ya, kalau kolenkim tersusun atas sel hidup.
dia selenkim ini mengalami penebalan merata pada dinding sel. Yang ketiga yaitu dinding sel mengandung lignin. Tadi sudah dijelasin juga di slide sebelumnya ya. Fungsinya yaitu penguat bagian tanaman yang sudah dewasa dan melindungi bagian lunak yang lebih dalam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.